Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Coba tolong dirapiin dulu mejanya, yang masih miring-miring tolong dilurusin, yang masih ada sampah kanan kirinya tolong dibuang ke sana. Sudah? Sudah. Oke, Ibu absen dulu. Salma, hadir. Isma, hadir. Ina ya? Hadir. Mana semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita beranjak ke materi sekarang, Ibu mau tanya dulu nih tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Masih. Quran. Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang nuzul Quran. Apa itu nuzul Quran? Turunkannya Al-Quran. Betul. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Kemudian bagaimana terjadi proses penurunan Al-Quran? Langsung. Betul ya, Anda pada ingat. Nah sekarang kita akan belajar nih tentang keutamaan dan adab membaca Al-Quran. Gitu. Jadi di sini Ibu pengen tanya dulu kalian tahu nggak sih apa itu keutamaan, apa itu yang dimaksud dengan belajar Al-Quran dan bagaimana etika-etikanya? Udah tahu belum? Belum. Oke. Jadi di sini kita bakal belajar tentang keutamaan dan adab belajar Al-Quran. Seperti itu. Karena kenapa sih? Karena ada ya orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang hidup itu merasa tenang, terus mereka rezekinya lancar terus urusannya juga dimudahkan sama Allah. Itu kira-kira gara-gara kenapa anak-anak? Memuliakan Al-Quran. Betul sekali, karena salah satunya mereka adalah membaca dan memuliakan Al-Quran. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian belajar Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan bagaimana kita menerapkan adab dan etika belajar Al-Quran dengan menggunakan metode mimicry memorizing dan juga nonton bareng. Kenapa kita perlu belajar Al-Quran? Karena apa? Pertama yaitu sebagai pedoman hidup, kedua menanamkan cinta dan akhlak Al-Quran, yang ketiga itu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Seperti itu. Kemudian ada hadis Nabi yang mengajarkan tentang keutamaan belajar Al-Quran. Bagaimana bunyinya Inayah? Iya, itu mengajarkan apa hadisnya? Mengajarkan adalah ketika kita belajar Al-Quran, mengajarkannya ke orang lain. Iya, karena dengan kita belajar dan mengajarkan kita bisa dapat apa? Bisa dapat pahala, terus Bisa dapat syafaat, lagi diangkat Allah dan menjadi jalan hidayah untuk kita nanti. iya betul sekali. Allah Kemudian bagaimana etika atau ada membaca Al-Quran? suci dari hadas, pakai bersih, untuk aurat, berpakaian sopan, Iya, betul sekali. Dan ada pun dalil Al-Qurannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 131 yang akan kita bacakan bersama-sama. Ya. Oke, sekarang kita lihat papan tulis. Di sini sudah disatukan. Nanti Ibu akan mengulang dari sini sampai sini. Kalian ulang 2 kali, kemudian dari awal sampai akhir 2 kali. Oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. 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 Ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Ya, siapa yang hafal? Saya. Salma, Isma, coba. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Betul, sudah hafal ya? Ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya tentang dalil utama belajar Al-Quran, jawablah dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Oke. Selanjutnya yaitu nonton bareng. Oke, jadi metode kedua ini itu metode nobar. Nanti Ibu akan bagikan 2 kelompok. Nanti salah satu dari kelompok itu akan menyampaikan pendapat terkait video yang kita tonton nanti. Silakan. Selamat penonton. Oke. Nanti dari kelompok 1 ada yang mau jawab, silakan. Saya. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya
Al-Quran? Dapat pahala, dapat syafaat, dapat Allah. Kemudian bagaimana etika atau adab membaca Al-Quran? Suci dari hadas, pakai bersih, tutup aurat, Berpakaian sopan. Iya, Takut. betul sekali. Jadi ada 6 ya. Ada 6 poin. Oke. Kalau gitu silakan disimpulkan kepada Isma. Simpulkan. Pembelajaran Al-Quran hanya kegiatan keagamaan, namun belajar Al-Quran juga harus dilakukan dengan penuh penghormatan. Maka kita sedang jika kita membaca dengan hati yang ikhlas dan sikap yang benar. Nah, oke, terima kasih Isma. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah materi tajwid, nun sukun dan tanwin. Jadi ibu akan tugaskan kalian pada minggu ini untuk mengirimkan video baca Al-Quran ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan kirimkan ya langsung ke ibu. Nanti kita akan review besok sekaligus membahas materi nun sukun dan tanwin. Ada yang mau bertanya? Tidak Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita membacakan